Bapak Ibu sekalian, jadi saya terus terang ini nervous ya, karena saya menulis sesuatu tentang sebuah perjalanan gerakan mahasiswa di alma mater tercinta, yang sebagian dari sumber-sumber buku itu juga sampai sekarang masih ada, bahkan turut bergabung pada siang hari ini nih. Jadi saya misalnya hari ini melihat di sini selain tadi Pak Ketua Umum juga salah satu aktivis mahasiswa pada tahun 70-an, Teh Fitri. Juga ada Prof Muad juga ini di sini, dan yang paling senior tampaknya Bang Zul Kabir ya. Bang Zul itu sudah siap hadir, tapi memang dijadwal untuk diskusi itu setelah peluncuran buku, jadi mungkin terkendala. Dan juga nama-nama yang lain di sini saya lihat aktivis-aktivis mahasiswa di zamannya sudah bergabung. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kan menghabiskan pendidikan S1 itu di UPI jurusan pendidikan sejarah ya. Jadi memang menulis sejarah itu merupakan salah satu keterpanggilan juga, Teh Fitri sama Kang Bira. Kang Bira juga sejarah ya. Nah, saya juga kemudian meneruskan tentang disiplin ilmu sejarah itu juga di Unpad, ilmu sejarah kebetulan, yang secara metodologi saya ingin mencoba menerapkan keilmuan itu, bagaimana sebuah peristiwa, sebuah momen, sebuah tema itu direkonstruksi menjadi sebuah buku. Nah, tapi memang yang menjadi salah satu kendala itu kan bukan kendala sebenarnya. Saya kan sebelum belakang ini masih aktif sebagai wartawan, Teh Fitri. Jadi di situ saya sering kebentur sebenarnya antara fakta jurnalistik dengan fakta sejarah gitu. Disitulah bedanya, karena kalau kita bicara fakta jurnalistik sebenarnya kan ketika sumbernya itu ada yang bicara, maka itu bisa kita sebut sebagai fakta jurnalistik. Jadi 5W1H-nya ada gitu. Tapi ketika kita berbicara masalah fakta sejarah, di situ kita akan dihadapkan kepada fakta-fakta yang terserak cukup banyak. Jadi ketika sumber utama itu atau fakta keras itu misalnya narasumbernya hasil wawancara, di situ juga patut dihitung adalah faktor bias atau bias narasumber. Bias bahwa saya ini pelaku, saya ini begini begitu. Nah, itu perlu konfirmasi secara dokumen sejarah, sehingga itu menjadi salah satu PR. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari rangkaian perjalanan itu kemudian saya coba tulis bersama dengan adik kelas saya, Hikmat, Kang Hikmat. Hikmat juga ada di sini sekarang, bertugas sebagai operator juga dan mendampingi saya tadi. Jadi buku ini terdiri dari 8 bagian. Tahunnya itu kalau kita bicara periodisasi, ya kita berbicara dari pertama kali UPI ini berdiri sampai kemudian reformasi 98. Kenapa periode itu dipilih? Sebenarnya pada niat awal itu kita merencanakan membuat dari pertama kali UPI berdiri sampai kekinian, paling tidak tahun 2010-an tadinya. Tetapi di dalam pelaksanaannya ternyata secara teknis buku itu jika ditulis sampai periode itu membutuhkan atau kemungkinan akan lebih tebal. Jadi dengan tradisi sekarang, literasi sekarang itu agak membuat buku tebal-tebal itu nanti siapa yang baca, kadang gitu kan. Nah, makanya ini akhirnya dipecah menjadi 2 periode. Periode pertama itu sebelum reformasi atau sampai reformasi, dan saya berencana juga dengan Hikmat untuk meneruskan proyek ini, penulisan setelah reformasi sampai ke sini, karena tokoh-tokoh aktivis-aktivis adik-adik kelas atau bahkan senior saya yang terlibat langsung pada peristiwa 98 itu juga tidak atau belum tercover di dalam cerita ini gitu. Nah, apa saja isinya? Di dalam 8 itu yang pertama sebenarnya berbicara tentang lini masa atau timeline dari gerakan mahasiswa. Di sini untuk memberikan spektrum gerakan mahasiswa pada umumnya itu, maka saya coba buat lini masa gerakan mahasiswa Indonesia dulu. Nah,
setelah itu barulah dibuat lini masa Gerakan Mahasiswa IKIP Bandung. Memang pada sampai tahun 98 kan kita masih IKIP Bandung. Nah, saya ada yang lupa. Nah, kenapa saya menulis ini juga? Karena kalau kita lihat misalnya, ini saya kebetulan lagi memegang buku sejarah Provinsi Jawa Barat, lagi share screen ya, nggak bisa dilihat. Sejarah Provinsi Jawa Barat ini, kalau kita cek, di dalamnya tidak banyak mengungkap tentang gerakan mahasiswa. Bahkan di dalam bab pergerakan mahasiswa sendiri 98 itu peran mahasiswa UPI itu tidak ada, dan di situ disebutkan bahwa gerakan mahasiswa itu berpusat di Pati Ukur 35, berarti di kampus Unpad. Di situ ada ruangan dan itu menjadi simpul. Saya kira masa nggak ada peran mahasiswa UPI sama sekali? Ya, apakah ini terjuga bias sejarah bahwa penulisnya sebagian besar dosen Unpad? Saya tidak ingin mengatakan demikian, tetapi bahwa pasti ada peran kita, karena itu menjadi konsen dan kita gali. Nah, itulah kenapa salah satu tadi kita menulis itu. Nah, yang kedua, yang bagian pertama tadi itu juga dilengkapi dengan pimpinan-pimpinan mahasiswa IKIP Bandung, organisasi mahasiswa IKIP Bandung dari awal lah, dari pertama kali itu apa namanya, ketika mahasiswa itu PTPG berdiri, maka ada wadah ormawa, dan disitulah mahasiswa pertamanya di sini Pak almarhum senior kita Pak Prof Numan juga ada di situ. Nah, di situ disebutkan misalnya yang tadi saya nama mention itu ada Bang Jul, ada Prof Fuad, itu merupakan generasi pimpinan atau pemimpin dari organisasi mahasiswa. Di sini misalnya ambil contoh yang tadi saya sebut itu Bang Jul Kabir ya, itu Dewan Mahasiswa, Ketua Presidium 1969 sampai 1971. Terus ada juga almarhum Prof Asmawi juga, itu sebelumnya Prof Asmawi, dan sebelumnya lagi adalah Prof Fatri Gapar, itu juga Ketua Dewan Mahasiswa, Ketua Presidium, dan tadi juga ada Prof Muad sebagai Sekjen. Nah, kemudian setelah pada masa rangkaian umum lah, rangkuman gerakan itu, bab berikutnya adalah mahasiswa di dalam pergulatan identitas alma mater. Kenapa itu dipilih? Karena pada saat pasca revolusi itu, perhelatan ideologi itu juga menjadi sangat kental, tarik menarik identitas, ada yang ingin mengganti IKIP menjadi institut guru dan lain-lain itu. Nah, disitulah muncul mahasiswa menampilkan peran sebagai kelompok yang memperkuat identitas lembaga alma mater itu untuk menjadi kemudian IKIP Bandung. Nah, termasuk juga pada saat di bagian ketiga mengangkat tentang perang melawan PKI. Bagaimana aktivis-aktivis kita di situ turut berjibaku dalam pergulatan ideologi itu untuk mempertahankan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya kalau sekarang, tapi kurang lebih tentang itu. Nah, kemudian pasang surut gerakan mahasiswa itu setelah tahun 70 sampai 80 itu periodenya, berarti tadi seperti disebut Bang Jul ya, di situ muncul lebih kepada konsolidasi dan juga menghangat kembali itu pada masa ini. Di bagian kelima di sini ditampilkan tentang NKKBKK. Nah, NKKBKK ini ditampilkan apa namanya, ketika mahasiswa dikandangin di BEM universitas ya, katakanlah Dewan Mahasiswa di tingkat universitas dihapuskan, diminta untuk dibatasi untuk tingkat fakultas saja. Nah, disitulah sebenarnya muncul gerakan-gerakan intelektual, lebih kepada kajian, lebih kepada diskusi dan lain-lain. Dan ini sebenarnya nyambung dengan bagian ketujuh tentang bagaimana kembalinya organisasi mahasiswa itu yang tadinya dibatasi sampai pada fakultas, dimotori. Ini berarti angkatan 90 dan setahun sebelumnya lah. Di sini ada Prof Didin, Pak Sekjen, itu juga Ketua Senat Mahasiswa IKIP Bandung yang ketika mulai muncul lagi organisasi mahasiswa di tingkat universitas. Ini agak loncat karena bagian 6 ini lebih ke segmen UPI ini kan kampus ilmiah edukatif religius. Di situ muncul gerakan-gerakan yang kajian Islam lah, gerakan-gerakan dakwah kampus, itu jadi chapter tersendiri.
bentuknya lebih kepada gerakan dakwah, dan juga waktu itu demonya kan, kalau bicara demo isunya itu tentang larangan berjilbab, demo SDSB dan lain-lain. Nah, setelah saat itu kembali ke tahun 90-an itu adalah, kalau meminjam Pak Rudianto itu kebetulan salah satu ketua SMIB juga yang diwawancara, yaitu sebenarnya bisa dibilang masa inkubasi lah, inkubasi gerakan mahasiswa menjemput reformasi. Kalau saya beri judulnya sih sebenarnya Bumi Siliwangi menjemput reformasi. Jadi bagaimana konsolidasi di tingkat kabus seperti apa, dan akhirnya ini yang kemudian menjadi gelombang dahsyat gerakan mahasiswa UPI. Kalau kita lihat sampulnya ini sebenarnya ini demo ketika mahasiswa UPI menjebol pagar EPTK di depan Geger Sunten ya, di depan Kang Opik, Taufik Faturrahman. Di situ kalau disidik-sidik kalau dilihat dengan jelas sebenarnya di sini ada Kang Dadi Darmadi. Saya lihat tadi di list juga peserta hari ini hadir bersama kita. Cuma nanti akan jadi kuis aja barangkali. Coba di sini yang mana Kang Dadi. Jadi kalau dilihat ada Kang Dadi di dalam sampul ini, walaupun tidak jelas mukanya, tapi kalau diidentifikasi itu adalah Kang Dadi Darmadi, Dokter Dadi Darmadi kalau sekarang karena sudah jadi dokter. Nah, yang terakhir bagian dari buku ini 10 menit ya Teh? Udah lebih ya bahkan 1 menit lagi. Ini menyoroti sisi lain yang boleh dibilang nggak non pergerakan banget sebenarnya, karena tumbuhnya UKM, minat dan bakat itu juga seiring dengan tumbuhnya kesadaran mahasiswa untuk berpolitik. Jadi di sini saya menguraikan beberapa UKM, baik itu UKM olahraga maupun UKM yang sifatnya lebih kepada kesenian, lebih kepada penalaran. Yang kesenian itu misalnya di sini Teater Mahasiswa IKIP Bandung SMIB kalau sekarang lakon, ada lagi Keluarga Bumi Siliwangi Kabumi ya, ada juga dulu itu Laras, ada apalagi Paduan Suara ya PSM. Nah, dan juga ada unit fotografi misalnya, dan beberapa yang lain. Dan selain itu ada unit khusus, misalnya ini yang saya mention khusus, misalnya ada Keluarga Donor Darah atau KDD, ada UKDM, dan juga alma mater kedua saya di UPI misalnya ada unit pers mahasiswa yang di situ aktif juga membangun, menggalang diskusi-diskusi alternatif menjemput reformasi, termasuk menghadirkan salah satunya Pak Adnan Buyung Nasution kala itu. Nah, di sini tentu kalau kita bandingkan dengan sekarang UKM sudah sangat banyak ya, tapi pada saat itu memang tidak sebanyak sekarang, dan itu turut memberi saham gerakan mahasiswa, karena dialog-dialog itu juga tidak semata-mata terbangun dalam bentuk demo-demo jalanan, tapi juga di dalam ekspresi-ekspresi kesenian maupun membangun prestasi melalui olahraga. Nah, saya kira sebagai pengantar kurang lebih isinya itu, dan tentu nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Segala kelemahan, kekurangan tentu itu datangnya dari penulis, dan saran, masukan untuk penyempurnaan atau untuk edisi berikutnya juga bisa disampaikan. Tentu dengan senang hati kita akan menyempurnakannya. Terima kasih Teh Fitri, terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.